Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء kullu mri'im bima kasaba rahin. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pagi ini sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Masih semangat. Nah topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu ke surga bersama keluarga. Nah penasaran? Amin. Gimana caranya nih Pak Ustadz? Kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjutnya. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, terus membersamai kita minat dunia ilal akhirah sampai ke surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini ke surga bersama keluarga. Alhamdulillah. Kebersamaan dengan keluarga itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya Bu ya. Orang sampai dibela-belain keluar duit banyak, tenaga yang enggak terkira hanya untuk pengen kumpul keluarga. Apalagi saat mudik lebaran. Biaya tiket mahal, apa-apa mahal, capeknya enggak ketulungan, macet. Apalagi mungkin yang dari luar pulau, tapi itu semua enggak dipedulikan. Yang penting bisa kumpul keluarga. Kumpul yang hanya sehari, 2 hari, 3 hari itu pun rasanya udah bahagia sekali. Apalagi nanti kalau bisa kumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi dalam bahasan pagi ini, ke surga bersama keluarga, itu surga bukan hanya surga akhirat tapi juga surga dunia. Seperti dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Lah lalu bagaimana menciptakan suasana surga di rumah kita masing-masing? Jangan sampai rumah kita itu laksana neraka sehingga di rumahnya enggak betah. Karena ada suami, ada istri, ada anak-anak, kadang di rumah sendiri itu enggak betah, lebih betah nongkrong di pos sambil ngangkatin kayu yang kecil-kecil segini-segini, catur, kumpul dengan anaknya, kumpul dengan istrinya itu hawanya bikin sumpek, malah dia memilih kumpul nongkrong di pos yang nyamuknya juga naudzubillah, ngangkatin kayu dipikirin aja, kuda katanya dimakan ya nggak ditelen-telen. Iya katanya dimakan kok nggak ditelen, nah iya masih di situ aja. Lah kalau untuk sekedarnya ya nggak apa-apa, tapi kadang kan ada orang yang sampai kecanduan untuk di rumah itu nggak betah. Lah itu karena memang suasana rumahnya itu bak neraka, panas. Bukan kok hawanya panas nggak ada AC, bukan, tapi pikiran dan hatinya yang panas. Tapi ada orang yang walaupun rumahnya itu S-nya itu sampai 16 atau 65, rumah sangat sederhana sampai sempit sekali, selonjoran saja susah. Nah, S-nya udah berapa? Nggak ngitung ya. Walaupun kondisi rumah kayak begitu, dia pulang kerja di rumah, keluar ya sekadarnya keluar, kumpul sebentar, kemudian balik lagi, menemukan kebahagiaan di rumah. Itu berarti rumahnya baiti jannati. Kalau kita baca sejarah, rumah Rasulullah itu enggak seistimewa rumah orang sekarang. Tidurnya beliau itu sering pelepah kurma itu loh, itu yang depan itu ada kan, itu dianyam kemudian buat alas. Lah kayak kita bangun tidur pakai begitu ya encok kumat. Dalam kondisi rumah yang seperti itu, kemudian sering beliau itu pulang enggak ada makanan. Pagi habis selesai sholat subuh, pulang ke rumah nanya ke istri, nggak ada sarapan, biasa. Tapi kondisi seperti itu kok ya bisa mengucap baiti jannati, rumahku surga. Lah itu berawal dari mana? Penanggung jawab utama dalam keluarga adalah suami, kepala keluarga. Berarti yang bertanggung jawab menciptakan surga atau sebaliknya yang terjadi di neraka di keluarga itu ya suami. Kemudian istri sebagai wakil presiden, kalau ada falsafah Jawa itu bilang swarga nunut swarga nunut neraka katut. Artinya kebahagiaan dalam rumah itu, apakah rumah itu menjadi surga atau menjadi neraka, itu penentu utama adalah suami. Istri tinggal ngimbangi, ngikut. Jadi surga ya alhamdulillah, kalau jadi neraka ya na'udzu. Lah untuk menciptakan ini kan pandai-pandainya kita menciptakan rumah itu senyaman dan semembahagiakan mungkin. Lah nyaman dan bahagia itu bukan ya fasilitas itu ya, tapi yang paling utama adalah dari ini dan ini. Dari mindset kita, dari hati kita. Kalau udah nyaman di situ, walaupun rumahnya RSS-nya banyak tadi, bahagia akan didapat. Walaupun sebaliknya rumahnya luasnya 16.000 meter. Pokoknya dia mau ke kamar mandi aja kalau perlu naik motor. Ruang tamunya di kecamatan ini, WC-nya di kecamatan ono. Tapi kalau hatinya nggak bahagia, sumpek itu rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita juga akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kali ini, kita terlebih dahulu akan buka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah di akhirat nanti orang itu akan bisa berkumpul dengan keluarganya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Perumahan Villa Mangkota Indah. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh mendoakan keluarga yang berbeda agama? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Sumiati, apakah di akhirat nanti orang itu akan bisa berkumpul dengan keluarganya? Dan pertanyaan kedua dari Ibu Imas, apakah boleh mendoakan keluarga yang berbeda agama? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Pertanyaan yang pertama, apakah orang itu nanti di akhirat bisa kumpul dengan keluarga? Bisa jadi. Ayatnya ibu-ibu saya yakin apal. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Terus? Lah kok do bingung nih? Surat apa Bu? Nah, wis saya nggak bakalan nanya ayat berapa. Enggak. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Hum mereka para ahli surga. Wa azwajim dan pasangannya berarti keluarganya. Berarti orang itu ada kemungkinan akan kumpul bareng dengan keluarganya di surga. Atau ada ayat dalam surah Ar-Ra'd, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu mereka pada masuk ke dalamnya dari orang-orang yang soleh, min abaihim orang tuanya, berarti bapak ibunya, kakek nenek terus ke atas, wa azwajihim dan pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim dan keluarganya. Berarti ada kemungkinan orang itu akan kumpul bareng dengan keluarganya nanti di surga. Tapi kemungkinan yang lain juga enggak. Karena kalau suami istri dalam satu keluarga ternyata agamanya beda. Nabiullah Nuh mungkin enggak bisa kumpul dengan anaknya Kan'an. Nabiullah Lut mungkin enggak kumpul dengan istrinya. Nabiullah Ibrahim mungkin enggak kumpul dengan bapaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin juga enggak kumpul dengan pamannya. Jadi yang menentukan bukan masalah ini keluarga siapa, keturunan siapa, awalnya enggak, tapi keimanannya. Kalau memang satu keimanannya, kemudian amal solehnya itu yang menentukan nanti dia bisa kumpul atau tidak. Analoginya begini, kita lagi jalan-jalan kemana, kayak ke Bali umpama, mesen tiket. Lah kalau tiketnya itu sama, di kelas yang sama, ya insya Allah akan berada di hotel yang sama kan ya. Walaupun bukan keluarga, walaupun suami istri, tapi yang satu mesen hotel A, yang satu mesen hotel B, yang satu Islam, yang satu enggak. Lah apakah bisa kumpul? Ya enggak, tergantung
keimanannya. Maka almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan kumpul dengan yang ia cintai dan seiman. Lah kalau levelnya beda gimana? Bapaknya ibadahnya bagus, anaknya Islam sih Islam, cuman ibadahnya yus seada-adanya. Lah dalam keadaan seperti ini orang tua bisa mensyafaati anak, atau dibalik. Bapaknya biasanya ibadahnya biasa-biasa saja, enggak begitu bagus. Sementara anaknya ibadahnya bagus. Lah ini bisa jadi anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Ada seseorang yang derajatnya itu dipindah kelaskan. Umpama dulu surganya tingkat kelas ini bisa pindah ke kelas yang lebih baik. Fayaqulu anna hadza, kemudian orang itu ketika dipindahkan nanya, "Loh, kan saya amal saya sekian, ana sekian. Ya saya pantasnya emang di sini. Kenapa dipindahin ke kelas-kelas yang VVIP? Wong saya itu amalnya hanya bisa untuk kelas ekonomi umpama." Kemudian udkhulu fayuqalu bi istighfari waladika. Dijawab, ini karena syafaat dari anakmu. Maka dalam hadis yang begitu populer itu 3 amalan yang enggak putus ketika orang enggak ada, diantaranya adalah waladun sholihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak bisa jadi anak kandung, bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak didik, wis macam-macam. Walaupun amalan kita mungkin pas-pasan, tapi kita punya peninggalan, entah anak kandung, entah anak angkat, entah anak asuh, entah anak didik, kan banyak selalu ngedoain kita, ternyata itu yang mengantarkan transferan nilai pahala buat kita. Jadi kumpul enggak kumpul tergantung imannya, tergantung amalnya. Terus yang kedua, kita punya keluarga yang berbeda dengan kita, boleh enggak mendoakannya? Boleh enggak? Boleh. Boleh kalau dia masih hidup. Ketika dia masih hidup silahkan didoakan selalu sehat. Syukur-syukur didoakan memperoleh hidayah. Tapi kalau dia sudah meninggal, masih dalam keadaan memeluk agama yang berbeda dengan kita, ada ayat dalam Al-Quran surah At-Taubah, ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bahwa enggak selayaknya nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk saudara, untuk orang musyrik walaupun dia keluarga dekat, entah kakak, entah adik, pokoknya keluarga dekat. Mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata-nyata jelas dia ahli neraka. Ahli neraka maksudnya dia sampai mati masih memeluk agama itu. Tapi kalau dia di akhir-akhir hayatnya kok menyatakan iman, walaupun belum pernah sholat, belum pernah zakat, baru menyatakan iman, tapi belum pernah apa-apa, tapi dia sudah iman, maka silahkan untuk didoakan. Atau dalam ayat yang menjadi doa yang sering kita dengar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami bil iman, dengan membawa iman. Jadi silahkan didoakan ketika masih hidup, tapi kalau sudah tidak ada berarti udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan ke surga bersama keluarga. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita, yaitu ke surga bersama keluarga. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa cita-cita kita bersama adalah ke surga bersama keluarga. Maka kita sebagai orang tua berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan anak-anak kita ini biar nanti bisa memberi syafaat buat kita. Dan kita sebagai anak, masing-masing kita ini kan semuanya anak, walaupun udah anak umur 60 kan tetap anak, ya kan? Kita berusaha maksimal sekuat tenaga biar bagaimana orang tua kita dapat terampuni kesalahannya, terangkat derajatnya. Kita berbuat soleh, beramal soleh, berbuat baik, itu hakikatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri juga, bukan, tapi untuk orang-orang terdekat kita, terutama orang tua. Atau sebaliknya, kita melakukan maksiat, efeknya ya bukan hanya untuk kita tok til, bukan hanya untuk kita saja, tapi efeknya akan berimbas ke orang tua. Ada satu makalah bahwa orang yang sudah di akhirat itu bisa melihat kita layaknya nonton TV. Betapa bahagianya orang tua kita yang sudah nggak ada ketika ngelihat anak-anaknya di muka bumi ini melakukan kebaikan. Umpama yang orang-orang yang sudah nggak ada itu pada kumpul sama teman-teman yang lihat, tuh anakku tuh, waduh anakku pasang judi online loh kan, ya Allah, kata malaikat, tuh judi online, langsung kecek-cruk, transferan dari anak. Lah begitu ngeliat anaknya, tuh hari Senin ngaji, alhamdulillah. Dulu waktu kita bahas masalah apa itu yang ahli surga malam Jumat roh pada pulang, walaupun itu sekedar lagu, tapi ada keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin bahwa orang-orang tua kita yang sudah enggak ada, betapa bahagianya ketika ngelihat anak keturunannya melakukan kebaikan. Tapi betapa susah dan menangisnya ketika ngelihat kita nih, anak yang disekolahin, dididik, dibiayain, ternyata ahli maksiat. Makanya ketika kita mau maksiat, umpama berencana untuk maksiat, maksiat aja kepake rencana ya. Rencana, umpama bikin jadwal, yuk majelis gosip. Kalau majelis taklim kan udah sering, ya bikin tandingannya majelis gosip. Ketika itu mulai, coba inget bapak atau emak atau orang tua atau guru yang udah nggak ada. Ya kalau inget, insya Allah nggak jadi itu. Tapi kalau nggak inget, lanjut. Wong nggak inget, ketika inget, ya Allah, ntar bapak saya dapat transferan ini, kecek malaikat, kan bahaya. Na'udzubillah. Lah maka untuk meraih surga dunia dan akhirat itu berada di tangan kita masing-masing. Keluarga kita ini dibawa kemana, terserah kita. Quran bilang qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu dari kena api neraka. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, yuk bareng-bareng ke surganya Allah. Karena memang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati. Lanjutin ngapa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Giliran nanti saya menyebutkan sepotong syair lagu kok ya hafal ya. Tapi kalau ayat Quran suruh lanjutin kok melongo. Bahwa nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa orang-orang nanti ke surga itu akan digiring. Bahasanya yang halus apa? Ayo gitu loh. Ayo.
Zumaro itu rombongan-rombongan. Lah alangkah bahagianya kalau rombongannya itu keluarga sendiri. Lah kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik-topik kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud. Ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.